Selamat pagi menjelang siang kawan pajak semua. Halo Sampurasun. Rampes. Semoga di pagi hari ini, di pagi menjelang siang ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya dalam keadaan semangat ya kawan Amin. pajak semua. Amin. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan kawan pajak semua, nama saya Claudia dan rekan saya. Saya Rizky. Kami penyuluh pajak dari KPP Pratama Soreang siap menemani kawan pajak untuk sesi IG Live kita di hari ini, seperti itu. Kalau kawan pajak ingat, di sesi sebelumnya, di IG Live sebelumnya dengan Kak Rizky juga, Ya betul, kebetulan kita sudah membahas mengenai aktivasi akun Cortex ya, Kak berikut Rizky. dengan kode otorisasinya. Betul sekali. Dan di hari ini kita tetap akan membicarakan soal Cortex, tapi spesifik terkait dengan pembayaran atau mungkin kawan pajak selama ini familiarnya dengan billing, tata cara pembayaran pajak di Cortex seperti itu. Mungkin kita langsung mulai saja sesi kita hari ini ya Kak ya. Terkait dengan Cortex dan pembayaran pajak ini tentunya ada banyak sekali pertanyaan dari wajib pajak. Ya. Mungkin untuk pembuka, boleh tolong dijelaskan dulu Kak Rizky apa sih perbedaan pembuatan kode billing di era Cortex ini dengan di era DJP online dulu? Baik, Silakan. terima kasih Kak Cao pertanyaannya. Ya, jadi buat seluruh kawan pajak, ketika kita mau melakukan pembayaran pajak itu kita akan selalu didahului dengan yang namanya pembuatan kode billing ya Kak ya. Kode billing ini sebagai salah satu sarana administrasi ya, pendataan pembayaran pajak agar data pajak yang dibayarkan oleh kita itu bisa terekam oleh sistem dan bisa dianggap sebagai salah satu bentuk kelengkapan pelaporan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kita. Nah, buat teman-teman mungkin kalau yang dulu masih ingat ya, terutama yang memang sudah familiar ya melakukan pembayaran pajak dari tahun pajak sebelumnya, kita dulu membuat kode billing itu dengan login ke akun DJP online kita. Betul ya. banget Kak Lalu Rizky. kita arahkan ke menu pembayaran, lalu kita pilih kode jenis pembayaran yang ingin kita lakukan, lalu kita bayarkan. Ya. Jadi seluruh jenis pembayaran itu treatmentnya kurang lebih pasti sama, gitu ya. Bisa dibuat kode billing terlebih dahulu, lalu nanti data pembayarannya itu akan direkam ke entah itu mode pelaporan kita, ya mau SPT, PPH, PPN. Nah itu akan dilakukan perekaman. Nah salah satu hal yang paling membedakan dari penggunaan atau pembayaran pajak ya di DJP online dan Cortex itu adalah yang pertama didahului karena perbedaan skema pelaporan SPT-nya dulu Kak, gitu ya. Dulu ketika kita mau melaporkan SPT itu kita pasti akan membuka modul pelaporannya, membuat kode billingnya dengan menu yang terpisah, lalu kita merekam ulang data pembayarannya. NTPN ya Kak Rizky Jadi ya? ketika kita sudah melakukan pembayaran kode billing itu nanti dari bank akan menerbitkan yang namanya nomor transaksi penerimaan negara ya, baik pembayaran lewat bank atau pos ya. NTPN inilah yang akan menjadi validasi pembayaran kita yang akan kita laporkan di modul pelaporan SPT kita. Nah, itu sekarang sudah berbeda karena untuk pelaporan SPT yang memang ada pembayaran pajaknya ya kawan pajak itu cukup dibayarkan tanpa perlu dilakukan perekaman lagi sehingga pembayarannya itu melekat kepada SPT. Nah hal itulah yang cukup memberikan perubahan yang signifikan pada pelaporan SPT dan pembayaran pajaknya. Sudah Meskipun otomatis itu sudah ya, bisa dibilang sangat-sangat memudahkan ya gitu ya. Karena dulu pada saat kita mau melakukan pelaporan SPT kita harus merekam ulang data pembayaran kita, lalu kita meminta kode verifikasi sebagai bentuk verifikasi dalam pelaporan SPT. Nah sekarang nggak perlu Kak, karena ketika billingnya sudah kita bayarkan lewat bank persepsi atau pos itu, ketika data pembayarannya diterima oleh sistem itu sudah dianggap langsung dilaporkan. Nah itulah hal pertama yang akan memberikan perbedaan nih dalam pembuatan kode billing. Nah sehingga mungkin kalau boleh disimpulkan apa yang membedakan ya dulu itu pada saat DJP online kita mau bikin billing atas pembayaran yang dianggap laporan, contoh untuk wajib pajak UMKM ya yang menggunakan setoran 0,5%. Atau juga untuk wajib pajak yang mau lapor PPh pasal 25 itu kan pembayarannya kedua hal itu dianggap sebagai pelaporan. Betul. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua billing-billing sehubungan dengan SPT ya PPh 21, unifikasi atau PPN itu kita bisa bikin billingnya di mode billing. Dan yang ketiga terkait pembayaran tagihan ya STP dan SKP itu seluruhnya ada di mode pembayaran. Betul. Nah kita juga melihat bahwa seringkali pada saat wajib pajak melakukan pembayaran itu sudah selesai gitu ya. Padahal masih ada beberapa yang harus dilaporkan. Contoh billing-billing yang berhubungan dengan SPT. Nah hal itu yang
kita coba kelompokkan sesuai dengan keperluan masing-masing di Cortex, Kak. Oke. Iya, jadi dalam pembayaran atau pembuatan kode billing sehubungan dengan pembayaran pajak, nanti kita akan kategorikan gitu ya. Apakah billing ini memang bisa cukup dibayarkan saja karena pembayaran billingnya dianggap sebagai pelaporan SPT, contoh seperti tadi ya, PPh Final UMKM dan PPh. Atau juga memang billing ini sehubungan dengan SPT gitu ya. Jadi nggak perlu dibuat di modul yang lain. Jadi ketika kita lagi mau lapor SPT langsung bikin billingnya di sana. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah billing atas pembayaran tagihan. Nah jadi perbedaannya dengan DJP online, kalau dulu DJP online semuanya jadi satu gitu ya. Dalam artian kita harus memilah-milih kembali dan kita harus melakukan perekaman kembali. Betul. Nah sekarang kita segmentasikan sesuai dengan fungsi dan keperluan dari pembayaran pajaknya. Nah itu mungkin bisa dibilang kesimpulan dari perbedaan ya sebagai preface topik kita hari ini antara DJP online dengan Cortex, Kak. Oke, berarti kalau untuk dua perbedaan utamanya kawan pajak, salah satunya adalah adanya segmentasi antara 3 jenis pembayaran, yaitu pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan, lalu yang terkait dengan SPT dan tagihan pajak ya. Betul. Dan yang tidak kalah menariknya tadi bahwa ketika kita melakukan pembayaran untuk SPT tidak perlu lagi yang namanya merekam manual untuk NTPN-nya ya Kak Rizky ya. Oke, sudah cukup jelas ya kawan pajak. Selanjutnya nih Kak Rizky, bagaimana sih cara membuat kode billing itu di Cortex? Apakah kawan pajak wajib untuk memiliki NPWP? Baik, buat kawan pajak semua, tentunya Cortex ini kan seperti yang saya sampaikan di seri sebelumnya, dia menjadi one stop solution untuk keperluan perpajakan kita gitu ya. Jadi untuk pembuatan kode billing memang jadi wajib pajak itu diminta gitu ya untuk bisa melakukan aktivasi akunnya ya dan bisa mengakses lewat situs Cortex gitu ya. Jadi pembuatan billing baik dari ketiga hal tadi itu bisa semuanya dilakukan lewat akun Cortex wajib pajaknya masing-masing. Gitu ya. Jadi yang pertama itu bisa dibuat lewat Cortex gitu ya. Bisa dibantu tidak lewat petugas sebenarnya bisa juga gitu ya, dan khusus untuk wajib pajak Soreang ya itu bisa langsung chat ke helpdesk KPP Soreang. Betul sekali. Iya, bisa gitu. melalui WhatsApp. Dan karena tadi ya kita sudah segmentasi, billing yang bisa kita bantu buatkan itu adalah billing yang lewat layanan mandiri, yang mana artinya billingnya ini dianggap sebagai pelaporan, tidak perlu dibuat SPT dulu. Nah itu bisa kita bantu ya. Jadi pembuatan kode billing itu semuanya ya ketiga hal tadi bisa dibuat lewat akun Cortex masing-masing wajib pajak, dan tentunya didahului dengan ya aktivasi akunnya dulu gitu ya. Jadi kebetulan sebagai reminder juga nih ya, di penghujung tahun buat seluruh kawan pajak jangan lupa aktivasi akunnya, karena lewat aktivasi akun Cortex ini kita bisa mengakses seluruh fasilitas ya atau seluruh fitur perpajakan yang ada di Cortex, Kak. Betul, one stop solution tadi one ya stop Kak solution ya. Untuk seluruh wajib pajak. Jadi bisa dibuat lewat akun Cortex ya. Nah, semisal teman-teman sudah punya akun Cortex-nya gitu ya, seperti yang saya tampilkan lewat layar kecil ini gitu ya. Teman-teman langsung saja mengakses ke menu pembayaran. Nah di dalam menu pembayaran ini ada beberapa permohonan yang bisa kita ajukan, Kak. Gitu ya, permohonan pemindah bukuan, layanan mandiri kode billing, ya pembuatan kode billing atas tagihan pajak ya, dan fitur-fitur lainnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu pembuka sarana kita untuk memahami bagaimana melakukan pembayaran pajak. Gitu, dia lewat akun Cortex ya. Dan tentunya NIK-nya sudah harus aktif juga sebagai NPWP agar sistem pembayaran kita ini bisa mengcapture atau merekam data pembayaran yang sudah kita lakukan nantinya gitu. Oke, berarti untuk bisa melakukan pembuatan billing, kawan pajak yang paling diperlukan adalah aktivasi akun Cortex-nya dulu, registrasikan dulu NIK-nya seperti itu. Dan mungkin tadi kami sudah sampaikan bahwa di sesi IG Live sebelumnya itu kami sudah sampaikan mengenai aktivasi akun Cortex. Kalau kawan pajak mau ingat-ingat kembali gimana sih caranya, boleh ya dicek di Instagram kami ya Kak ya. Betul. Ada di menu Reels, boleh dicek mengenai aktivasi akun Cortex di IG Live sebelumnya. Jangan lupa aktivasi akun Cortex begitu. Lalu selanjutnya nih Kak, tadi kalau aku perhatikan ini di sini ada namanya layanan mandiri kode billing. Betul. Seperti itu. Apa saja sih billing yang bisa dibuat secara mandiri itu? Nah, jadi kan tadi kita sudah pahami bahwa kita segmentasikan ya atau kelompokkan pembuatan kode billing itu jalurnya lewat mana. Fungsinya bukan ingin memisah-misahkan, tapi memang sesuai dengan peruntukannya masing-masing ya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita coba contohkan di menu pembayaran, ini ada yang namanya layanan mandiri kode billing. Nah, layanan mandiri kode billing ini adalah sarana untuk kita membuat billing ya atas pembayaran pajak yang setorannya dianggap sebagai pelaporan ya, atau memang tidak memerlukan pembuatan bukti potong atau
pembuatan draft SPT-nya terlebih dahulu gitu ya. Oke. Jadi dia memang pembayaran yang dianggap sudah cukup gitu ya, ketika dilakukan pembayaran itu sudah dianggap sebagai pelaporan. Meskipun memang ada beberapa jenis setoran yang ketika kita sudah buatkan di sini ada yang memang akan ya terprepopulasi ya gitu, akan ketarik datanya di SPT. Contoh misalkan pembayaran atas PPN gitu ya, ada yang terkait impor dan sebagainya, nah itu akan terekam juga di SPT ya gitu ya. Jadi untuk beberapa pembayaran yang tidak perlu didahului dengan bukti potong dan faktur, nah itu bisa dilakukan di sini. Oke. Gitu. Kalau untuk contoh realnya mungkin ya Kak ya, ada Contoh yang realnya mungkin yang paling sering gitu ya terkait pembayaran sehubungan dengan pajak atas pengalihan tanah bangunan. Oke, Gitu ya. 402 kawan Iya, pajak. betul ya, Iya, dengan kode akun pajak 4118 dan 402. Nah, itu betul. teman-teman bisa akses di sini gitu ya. Jadi setelah akses menu pembayaran ya, diklik saja lanjut. Nah, disinilah muncul pilihan-pilihan ya, pembayaran pajak yang memang bisa diselesaikan gitu ya, atau bisa dibuat billingnya ini dengan fitur layanan mandiri kode billing gitu ya. Tadi contohnya PPh UMKM gitu ya, 420 gitu ya. Lalu juga 402 ya, atas Pengalihan tanah ya, bangunan tadi. gitu ya. Oke. Nah, salah satu fitur yang muncul baru juga di sini adalah deposit. Oh, Nah, nanti oke. mungkin yang fiturnya akan kita coba lebih ulas lagi ya di sesi selanjutnya Oke, gitu ya. Nah, betul. jadi untuk layanan mandiri kode billing ini sekali lagi untuk pembuatan kode billing ya yang tidak didahului lewat bukti potong atau faktur pajak. Jadi dia pembayarannya terpisah sendiri gitu ya, individu sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin billing sehubungan dengan SPT bukan di sini rumahnya, Oh, gitu oke. ya. Karena Pintunya tidak di sini. iya, Kak. karena kalau kita mau bikin billing sehubungan dengan pelaporan SPT ya, contoh SPT PPh 21, SPT unifikasi dan PPN tentunya nih yang paling sering jadi pertanyaan ya. Bikinnya di SPT-nya gitu. Jadi nanti Oke. SPT-nya bakal ngebuatin billing secara otomatis, Kak. Oke. Iya. Nah, Klik bayar dan lapor itu ya iya Kak betul. Tapi kalau untuk simpelnya, kalau untuk layanan mandiri kode billing ini adalah layanan pembuatan billing untuk pembayaran yang tidak berhubungan dengan bukti potong dan faktur. Ya, jadi bisa dibuat di sini. Contohnya yang paling sering ditanyakan itu adalah pengalihan tanah bangunan dan setoran UMKM. Nah, ini bisa dibuat di sini semuanya. Oke, dan Gitu. angsuran bulanan juga bisa mungkin Betul, ya Kak ya? angsuran PPh bulanannya 25. betul, PPh Pasal 25 juga ada muncul sini. Nah, itu mungkin 3 billing yang paling sering akan digunakan ya di layanan mandiri kode billing ini. Oke, Gitu. jadi kawan pajak untuk kode billing yang dibuat secara mandiri, tadi ada 3 contoh real yang paling sering digunakan ya. Betul. Ada UMKM 0,5%, lalu ada pengalihan tanah bangunan 402, dan juga ada terkait angsuran PPh pasal 25 seperti itu. Betul sekali. Dan oh iya Kak Rizky, tadi kan kita membicarakan pembayaran itu segmentasinya ada 3 ya. Betul. Yang dianggap laporan SPT, yang terkait dengan SPT dan tagihan pajak. Betul. Kalau mau membayar tagihan pajak, pintunya di sebelah mana Kak Nah, Rizky? kalau untuk yang tagihan pajak ya masih di menu yang sama, di menu pembayaran ya, nanti teman-teman silakan akses ke pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Kode Nah, billing atas Kode tagihan billing atas pajak, tagihan ya, pajak. kawan Ya, pajak. jadi perbedaan yang paling kerasa gitu ya. Kalau dulu Kak, waktu kita mau bikin billing atas tagihan ya, siapa tahu mungkin di sini wajib pajak ada yang mendapatkan STP ya, mungkin karena Betul. keterlambatan bayar atau keterlambatan lapor, atau mendapatkan SKP sehubungan dengan hasil pemeriksaan. Ya. Nah, biasanya kita kan itu harus menunggu dulu produk hukumnya nyampe, gitu Betul. ya, nyampe ke kita lewat persuratan gitu ya. Lalu waktu saat kita bikin kode billing, kita harus rekam dulu nomor dari ketetapannya. Betul, gitu ya. secara manual. Harus secara manual gitu ya, kita harus ketik manual. Nah, dengan adanya fitur terbaru dari Cortex ini, salah satunya kode billing tagihan pajak, kita juga lewat saran ini jadi tahu kita punya tagihan pajak atau enggak Kak, gitu ya. Oke. Iya, jadi ketika ada wajib pajak yang nanya, Mas atau Kak, saya pengen tahu saya ada STP nggak ya, ada tagihan pajak nggak ya, dalam artian kewajiban utang pajak ya. Nah, itu kita bisa monitoring ya atau mengawasi lewat fitur pembayaran kode billing atas tagihan pajak ini gitu ya. Oke. Nah, semisal contohnya kayak yang di layar ini kosong berarti nggak ada STP gitu Oke, ya, nggak ada aman STP. nih Berarti untuk akunnya ya. iya, lapornya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan gitu. Siap. Nah, semisal ada, nanti dia akan muncul otomatis. Ya, Oh, sesuai oke. dengan nominal tagihan yang muncul dari STP-nya masing-masing ya. Jadi, kalau mau bayar billing atas tagihan, nanti bisa dicek ya di menu pembayaran kode billing atas tagihan pajak. Nanti itu data-data ya atau daftar STP yang semisal memang ada ya muncul, ini akan muncul di sini ya. Dan kita bisa pilih STP yang akan kita bayarkan ya. Oke. Dan yang bagusnya lagi, semisal ya Kak ya, STP-nya ada 3 gitu ya, kita bisa Yap. melakukan pembayaran sekaligus. Oh, tidak perlu 3 nggak billing. perlu 3 berarti billing ya. gitu ya. Jadi kalau dulu kan satu-satu kita bayarin, Betul, betul. karena kode maaf
nomor ketetapannya itu harus kita rekam satu persatu. Betul. Nah, kalau untuk di fitur Cortex ini semisal ada 3, 5 gitu, 10 itu bisa dibayarkan sekaligus. Iya, dengan kita pilih semuanya ya. Di sini ada fitur pilih semua, lalu kita isikan nominal yang akan kita bayarkan gitu ya. Jadi memang di fitur ini juga memperbolehkan kita nggak ngebayar secara sekaligus gitu ya. Jadi mungkin dicicil dulu sesuai dengan kemampuan pembayaran kita, itu bisa. Gitu. Bisa dibayarkan secara sekaligus. Oke, kawan pajak, berarti kalau untuk tagihan pajak pintunya ada di menu pembayaran, tapi nanti kawan pajak pilih yang sehubungan dengan tagihan pajak. Betul. Dan pesan sponsornya boleh tolong dilakukan pengecekan secara berkala. Jadi kalau ada isinya, berarti kemungkinan ada tagihan pajak atau utang pajak. Nantinya kawan pajak bisa segera menindaklanjuti dengan melakukan pembayaran seperti itu. Betul. Meskipun fitur ini harapan saya sebisa mungkin nggak usah dipakai ya. Iya. Karena kalau nggak dipakai berarti ya kita taat lapor ya sesuai dengan jangka. Kalau kosong kan berarti sudah memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar seperti itu. Iya. Lalu Kak Rizky, kalau untuk pembayaran terkait dengan SPT, bisa nggak sih misalkan kawan pajak buat SPT-nya mau nanti, tapi mau bikin kode billingnya dulu, itu masih bisa diakomodir tidak di Cortex ini? Ini juga salah satu hal yang kita notice ya Kak ya, bahwa memang ada beberapa wajib pajak yang merasa pada saat waktu setelah bikin kode billing itu selesai gitu ya. Padahal kode billing ini adalah sarana pembayarannya. Nah, sementara dalam memenuhi kewajiban perpajakan itu tentunya kita harus melaporkan ya, karena sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia itu adalah self assessment, artinya kita yang menghitung ya, kita yang membayarkan dan melaporkan. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika pembayaran sudah dilakukan itu harus terrekapitulasi gitu ya, atau terlaporkan dalam SPT-nya apabila memang sehubungan dengan SPT. Nah, hal ini sering terjadi di beberapa wajib pajak ketika sudah bayar, sudah gitu ya, nggak dilaporkan pembayarannya gitu ya. Nah, dulu kan mungkin sempat ada yang nanya, kan kita sudah bayar, kenapa kita harus lapor-lapor lagi gitu ya. Nah, hal ini yang kita simplifikasi sekarang gitu ya. Jadi pada saat kita bayarkan pajaknya, langsung terlaporkan SPT-nya. Satu paket ya, sepaket langsung otomatis gitu ya. Jadi untuk pembayaran billing yang sehubungan dengan SPT ya, tentunya ya harus didahului dengan pembuatan bukti potong dan faktur pajaknya. Ya, bukti potong untuk SPT PPH ya, lalu pembuatan faktur pajak untuk SPT masa PPN ya. Jadi keduanya sudah dibuat, lalu terrekapitulasi di SPT masa PPN ya atau SPT masa PPH, dan sistem akan menghitungkan secara otomatis. Nah, ini juga yang enak gitu ya. Jadi waktu dulu pada saat ada yang mau bikin billing sehubungan dengan pelaporan, nebak-nebak dulu gitu ya, atau ngitung dulu secara manual, berapa ya billing harus saya bikin gitu. Nah, sekarang nggak usah ya wajib pajak ya, karena sistem akan menghitungkan secara otomatis berapa nominal PPH dan PPN yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ya, jadi dia harus terekam dulu dalam SPT masa PPN-nya. Si bukti potong dan faktur pajaknya, betul. Ya, nah setelah terekam, ketika kita buka SPT-nya ya, teman-teman nanti tinggal langsung akses saja tombol yang di paling bawah itu, klik bayar dan laporkan. Ya, di sini mungkin sedikit saya tunjukkan sebagai ilustrasi ya. Contoh di sini PPH 2126 ya. Nah, itu kawan pajak tinggal akses ya tombol yang paling bawah ya, setelah klik pernyataan dan tanda tangan ya, itu langsung klik bayar dan lapor. Bayar dan lapor. Iya, jadi di sini juga kita membantu wajib pajak untuk memudahkan atau meningkatkan kepatuhan pelaporannya gitu. Jadi teman-teman nggak usah bikin billing dulu gitu ya, diawali dengan pembuatan bukti potong dan SPT ya, lalu klik bayar dan lapor. Sistem langsung otomatis menghitung berapa nominal pajak yang harus dibayarkan, dan sistem akan langsung memilihkan kode billing dan kode akun pajak dan kode jenis setoran yang tepat. Tidak perlu manual kita. Nggak perlu manual lagi. Jadi kalau dulu waktu mau lapor PPH unifikasi ya 23 gitu ya, kita bikin bukti potong, lalu kita bikin kode billing sendiri. Gitu ya. Meskipun di DJP online sudah diotomatisi juga ya gitu ya. Atau ketika waktu bikin billing SPT masa PPN, kita bikin billing dengan nominal yang kita rekam sendiri gitu ya. Sehingga mungkin dimungkinkan masih ada celah untuk wajib pajak salah ketik gitu ya, atau salah pilih kode jenis setoran. Nah, sekarang dengan adanya Cortex, karena kita jadikan streamline ya, satu arus ya gitu ya, satu kali duduk lah istilahnya gitu ya. Kita minimalisir adanya wajib pajak salah nominal atau disalah kode jenis setoran. Berarti kawan pajak kalau untuk pembayaran yang terkait dengan pelaporan SPT itu tidak bisa untuk kawan pajak membuat kode billing dulu baru melaporkan SPT, tidak bisa. Jadi memang tahapnya harus rekam dulu bukti potongnya atau faktur pajaknya, lalu sudah approve, sudah masuk ke SPT,
Lalu buat konsep SPT baru, klik bayar lapor agar kode billingnya terunduh secara otomatis dari sistem. Seperti itu ya kawan pajak untuk proses di era Cortex ini, begitu. Oke, jadi sebetulnya ini juga untuk mencegah atau tindakan preventif mungkin ya Kak ya, supaya tidak ada salah-salah bayar seperti itu. Betul, karena ya tadi seperti saya ulas gitu ya. Seringkali pada saat pembuatan billing ini nominalnya salah gitu ya. Kalau kurang sih masih enak karena kan masih bisa ditambahin selisihnya, gitu. Tapi kalau kelebihan kan jadi sayang juga gitu ya, lebih store gitu. Dan pada saat pembuatan kode billing, waktu dipilih kode billingnya salah juga gitu ya. Jadi nah lewat skema pelaporan yang terbaru di Cortex gitu ya, kita simplifikasi ya pelaporannya dengan cara wajib pajak buat dulu bukti potongnya atau buat dulu faktur pajaknya, nanti SPT akan menghitungkan, yang nggak usah ngitung sendiri juga ya, nanti SPT bakal ngitungin secara otomatis, dan waktu kita klik bayar dan lapor ini ya, billingnya akan terunduh secara otomatis tanpa harus input kode akun pajak manual, nominal manual. Ya. Jadi ada juga yang sempat bertanya nih di SPT unifikasi itu kan dia meunifikasi atau menggabungkan beberapa jenis PPh ya, contoh PPh 23, 22, 15 dan 4 ayat 2 gitu ya. Betul. Nah, kalau saya bikin itu billingnya bakal otomatis tuh KJS-nya 4-4-nya ya muncul. Gitu. Jadi sistem juga semisal ada kode jenis setoran yang beragam dalam satu kali pelaporan, sistem itu akan merinci data pembayaran sesuai dengan masing-masing kode jenis setorannya. Jadi nggak usah bikin 1 sekaligus lewat SPT itu langsung rekapitulasi itu gitu. Semuanya ya Kak ya. Nominalnya sudah pasti benar ya, dan dari segi kode akun pajak dan kode jenis setorannya juga pasti tepat sesuai dengan pelaporan SPT yang ingin dilaporkan. Betul. Gitu. Seperti itu ya kawan pajak mengenai pembayaran terkait SPT. Iya, nah dan dampak yang sangat rasanya juga adalah ketika billingnya kan tadi otomatis ke download nih Kak. Betul banget. Kita bayarkan. Itu kita tinggal nunggu aja, tinggal duduk manis gitu ya. Kita tinggal nunggu status SPT-nya berubah dari SPT yang menunggu dibayarkan ya. SPT yang menunggu dibayarkan ya. Jadi mungkin dari segi tampilannya ya, ketika teman-teman sudah bikin draft gitu ya dan kita klik bayar dan lapor ya, SPT-nya itu akan pindah nih statusnya dari draft atau konsep ke SPT menunggu dibayarkan. Nah, ketika billingnya sudah kita bayarkan, nah nanti SPT-nya langsung berubah statusnya langsung ke SPT dilaporkan. Oh iya Kak Rizky, jadi teringat untuk masa expire-nya atau berlakunya, kalau era DJP online kan dulu 30 hari ya? Iya betul. Kalau di era Cortex sekarang bagaimana? Kalau untuk di era Cortex sekarang ya, karena billing itu sebagai penanda gitu ya, apakah SPT-nya dilaporkan atau tidak gitu ya. Jadi durasi pembuatan billing itu standby untuk bisa dibayarkan ya atau daluarsanya itu adalah 7 hari. 7 hari kawan pajak ya, berbeda dengan yang di era DJP online dulu. Betul. Ya jadi karena ya billing ini kan ngikat ke SPT ya. Betul gitu sekali. Jadi ya kita harapkan nggak terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti SPT jadi nggak kelapor-laporin. Iya betul. Jadi menunda kewajiban perpajakan yang lainnya sebetulnya ya, begitu. Jadi SPT yang menunggu di pembayaran ini kurang lebih bakal menunggu maksimal 7 hari sampai pembayarannya dilakukan. Nah, semisal pembayarannya tidak kunjung dilakukan ya, dalam 7 hari itu sudah lewat ya, SPT yang menunggu pembayaran ini akan balik lagi ke konsep. Oh, jadi tidak perlu khawatir kawan pajak, karena pasti akan kembali lagi ke konsep SPT. Nggak akan menggantung gitu ya. Seandainya billingnya lupa mungkin ya dibayarkan. Dia akan balik lagi ke konsep. Meskipun sekarang di fitur yang paling terakhir ya, SPT menunggu pembayaran ini kan dia nunggu expire-nya 7 hari. Betul. Ya. Nah sekarang kita ada fitur buat dibatalin juga sih gitu ya. Jadi semisal pada saat menunggu pembayaran gitu ya, atau ngerasa ini kayaknya nominalnya memang ada yang belum saya tambahin gitu ya, ada faktur pajak atau bukti potong yang belum saya tambahkan, itu kita bisa klik batalkan dulu ya, balik lagi ke konsep, baru kita ya tambahin sesuai dengan keinginan kita. Lebih fleksibel dan lebih arahnya memudahkan ya. Betul. Bagi kawan pajak semua seperti itu. Kak Rizky, tadi kan kakak ada bilang soal skema deposit pajak. Nah, sekarang boleh tolong dijelaskan sama kawan pajak semua apa sih deposit pajak? Ya, salah satu fitur yang baru banget gitu ya bisa dibilang ya di Cortex itu adalah fitur deposit pajak ya gitu ya. Jadi itu munculnya di pembayaran layanan mandiri gitu ya, karena dia tidak terikat dengan SPT manapun dan dia tidak terikat dengan tagihan manapun ya. Jadi pada saat layanan mandiri kode billing itu ada KP yang baru ya. Dia kodenya 451 6
18 ya, maaf ya, atau saya coba cari lewat depositnya. Maaf, bukan 451, 411618 ya. 411618 yang Ya. 100 atau yang 200 Yang Kak Rizky? 100 ya, Yang karena 100. dia agar bisa dipakai seluruh jenis Oke. perpajakan ya. Nah, deposit ini layaknya dompet online gitu ya, atau layanan e-wallet gitu ya. Kan kalau misalkan kita bikin deposit e-wallet, kita mau pakai buat bayar pulsa bisa gitu ya, Betul. buat nge-check out payment juga bisa gitu. Betul. Nah, ini juga sama gitu ya. Oke. Teman-teman ketika sudah membuat billing deposit gitu ya. Misalkan nih saya deposit 1 juta rupiah gitu ya. Nah, itu bisa saya gunakan untuk bayar tagihan sehubungan dengan tagihan pajak ya, STP itu bisa ya. Lalu saya mau bayar buat SPT itu juga bisa gitu. Jadi seluruh jenis pembayaran pajak itu bisa digunakan dengan deposit dengan syarat nominalnya gitu mencukupi mungkin untuk ya. dibayarkan Oke. gitu ya. Jadi nggak setengah-setengah gitu ya, setengah Ya. deposit setengah bill nggak bisa gitu ya. Jadi kalau mau pakai pembayaran deposit sebagai bisa dibilang ya quote unquote itu e-walletnya pajak gitu ya. Nah, itu bisa dibuat depositnya lalu digunakan untuk seluruh jenis perpajakan. Ya mau yang layanan mandiri kode billing bisa ya, nanti fiturnya itu lewat pemindah bukuan gitu ya, permohonan pemindah bukuan. Terus SPT juga bisa gitu. Jadi waktu SPT-nya kita klik bayar dan lapor, ketika kawan pajak punya deposit pajak ya, itu nanti muncul pilihan gitu ya, mau bayar pakai deposit atau mau bayar pakai billing. Oh, tapi Gitu. pilihan itu akan muncul seumpama memang Kita punya saldo deposit iya, ya Kak punya ya. saldo deposit yang mencukupi gitu ya. Atau ketika kita mau bayar pakai tagihan bisa juga bayar pakai deposit. Gitu. Oke, berarti tidak wajib harus depositnya yang dihabiskan ya Kak ya? Iya Seperti itu. betul, karena deposit ini ya bisa dibilang ya mungkin memudahkan bagi wajib pajak agar semisal gitu ya, ada beberapa wajib pajak yang mau bayar pajaknya ini harus langsung ke bank gitu ya. Sebenarnya kan billing yang kita dapatkan ya, terlalu excited ini. Iya, terlalu berantusias untuk berbicara kepada kawan pajak seperti Ya, jadi itu. setiap billing yang kita gunakan Ya. ya sebenarnya itu kan bisa dibayarkan baik langsung ke bank atau lewat m-banking. Betul. Ya. Nah, semisal ada yang saya nggak terlalu terbiasa menggunakan m-banking gitu ya. Nah, deposit ini bisa memudahkan karena kita nggak perlu kemana-mana gitu. Oke, Ya, jadi langsung ketika memotong billingnya ya, Kak, ada, kita mau payout dengan atau bayarkan dengan deposit, ya langsung klik aja. Ya, sistem akan melakukan pemindah bukuan secara otomatis. Oke. Gitu. Namanya fitur deposit pajak. Deposit pajak, dan mungkin ya sedikit fitur yang nggak banyak orang tahu. Apa tuh Kak? Deposit ini bisa membantu kita terhindar dari sanksi, Kak. Oh, kok bisa? Iya, Bisa karena dijelaskan lebih lanjut Kak Rizky? deposit ini dia akan tercatat sebagai tanggal pembayaran di saat kita melakukan deposit. Contohnya ya gitu ya. Saya bikin deposit ini Januari. Oke. Nah, semisal saya mau melaporkan SPT di bulan Maret, Juni dan lain sebagainya gitu ya. Nah, misal memang SPT ini sudah agak terlambat kita laporkan gitu ya. Misalkan yang Maret saya laporkan Mei. Nah, tentunya kan ada yang namanya STP atas keterlambatan pelaporan dan keterlambatan pembayaran. Betul. Nah, untuk keterlambatan pelaporan ini bisa terhindari karena data pembayarannya sudah terekam sejak Januari. Oh, Gitu. karena mengisi deposit pajaknya di bulan Sudah di awal Januari, Januari. ya Kak Rizky Nah, ya? itu mungkin Oke. bisa menjadi salah satu fitur selain memudahkan gitu ya. Itu juga bisa membuat kita terhindar dari keterlambatan pembayaran. Pelaporan. Pelaporan, Nah, ya, sementara Kak, ya. kalau pembayarannya gimana? Ya karena pembayaran baru dilakukan ya masih terdeteksi sebagai keterlambatan pembayaran. Oke, Gitu. seperti itu kawan pajak. Oh iya Kak Rizky, seumpama nih kawan pajak punya saldo deposit lalu sudah digunakan tapi tidak habis semuanya, Betul? lalu mungkin sisa sedikit tapi ingin dikembalikan lagi diambil, apakah bisa? Bisa banget gitu ya. Jadi deposit ini semisal ya sebagai salah satu bentuk penjagaan agar memudahkan pembayaran gitu ya. Sisa nih gitu ya. Mau dipakai entah itu untuk cash flow atau apapun tujuannya, itu bisa dilakukan gitu ya dengan cara masih di menu yang sama gitu ya, di menu pembayaran ya. Menu pembayaran. Nah, oke. nanti ajukan formulir restitusi pajak. Oke, Nah, kalau mau lewat menarik sini. sisa Menarik depositnya depositnya gitu ya. Kalau tidak udah nggak digunakan. kepake gitu ya. Ya. Meskipun deposit ini sebenarnya dari segi fitur akan diusahakan bentuknya nge-roll out, artinya kepake terus gitu. Masih bisa dipakai terus sampai kapanpun. Oke. Menarik banget ya kawan pajak untuk deposit pajak. Jadi bisa tuh untuk kawan pajak gunakan untuk sebagai saldo begitu ya di akun Korteksnya, dan juga bisa menghindarkan kawan pajak dari sanksi atau indikasi keterlambatan pelaporan. Seperti itu. Lalu Kak Rizky, tadi kan kalau kode billingnya sudah di generate,
Iya. Misalkan kita kembali lagi ya Iya. ke kode billing. Misalkan sudah tergenerate, kawan pajak itu bisa melakukan pembayaran dari channel mana aja sih Kak? Kalau Oke. manual ke kantor pajak masih boleh nggak? Nah, sebenarnya kalau kantor pajak ini tidak menerima pembayaran gitu ya, karena agar bentuk transparansi dan penjagaan sebenarnya gitu ya. Jadi bayar billing mungkin dulu teman-teman sempat ada tuh bannernya gitu ya di beberapa titik lokasi ya. Bayar pajak itu bukan ke kantor pajak gitu ya. Betul banget. Karena pembayaran pajak ini harus dilakukan lewat bank persepsi gitu ya, atau kantor pos gitu ya. Jadi kode billing yang tercantum pada billing kawan pajak itu bisa dibayarkan lewat langsung ke bank ya, lewat m-banking bisa M-banking, ya, dan lewat pos juga bisa. Kantor Ya, pos lewat kantor pos terdekat. Ya, Nah, memang ada beberapa kantor pajak yang menyediakan pos gitu ya, layanan untuk pembayaran pajak, contohnya kantor pos gitu ya. Nah, di KPP Sorong juga ada gitu ya, helpdesk khusus untuk pembayaran yang dilakukan oleh kantor pos. Atau lewat EDC juga bisa, mesin EDC bisa juga ya Kak. Nah, sekarang yang fitur paling terbaru udah bekerja sama dengan beberapa layanan e-commerce gitu ya. Contoh mungkin yang familiar dengan teman-teman seperti Tokopedia atau Shopee, nah itu juga bisa gitu ya, melakukan pembayaran pajak lewat sana juga bisa. Asal billingnya tinggal direkamin, nanti nominal dari billing itu akan muncul secara otomatis. Seperti itu ya kawan pajak. Jadi kalau mau bayar pajak bukan dengan cara datang dan bayar langsung di kantor pajak, tidak ya, seperti itu. Ya apalagi cash nggak bisa juga iya gitu dong. ya. Seperti itu kawan pajak. Kak Rizky, ini mungkin sebelum kita melanjutkan sesi pertanyaan mengenai pembayaran pajak, ini kalau aku lihat di live Instagram kita ada satu pertanyaan, the one and only dari wajib pajak. Ini mungkin tidak spesifik mengenai pembayaran pajak, nggak apa-apa ya, kita bacaan aja ya Kak ya. Jadi izin bertanya Kak, untuk pemeriksa tahun sekarang paling lama bisa makan waktu berapa lama ya? Mungkin untuk jangka waktu pemeriksaan seperti yang ditanyakan. Oh, jangka waktu pemeriksaan ya. Kalau jangka waktu pemeriksaan sebenarnya kita harus kembali merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan terkait pemeriksaan gitu ya. Memang peraturan pemeriksaan ini sempat ada beberapa perubahan gitu ya. Aturan utamanya di PMK 17 2013, lalu 184 2015 ya. Dan yang terbaru nih gitu ya, yang mengatur pemeriksaan itu nggak hanya kantor dan lapangan gitu ya. Ada juga yang namanya pemeriksaan terfokus dan lain sebagainya. Tapi itu intinya teknis gitu ya. Nah, jangka waktu pemeriksaan juga kembali lagi ke jenis pemeriksaan yang dilakukan gitu ya. Ada pemeriksaan terfokus dan lain sebagainya. Untuk detailnya karena nggak bisa dilihatkan secara otomatis ya gitu ya berapa gitu ya. Ya nanti juga bisa dikomunikasikan dengan tim pemeriksaannya gitu ya. Tapi intinya kalau untuk dari segi durasi dia lebih cepat dari yang sebelumnya gitu ya. Kalau dulu kita pemeriksaan itu ada yang dijangka 4 bulan dan 6 bulan gitu ya. Itu tergantung lewat pemeriksaannya lapangan atau pemeriksaan kantor gitu ya. Kalau yang di lapangan tentunya pasti lebih lama gitu ya. Nah, berhubung pemeriksaan ini lebih seringnya ke tahun yang sudah lewat gitu ya, ke periode tahun pajak yang lebih lewat. Nah, maka mungkin durasinya lebih, itu yang lebih bisa saya sampaikan gitu ya, karena pemeriksaannya lebih sering kali terkait uji kepatuhan itu di tahun pajak yang sudah lewat. Meskipun memang juga ada yang di tahun berjalan yang menggunakan peraturan Menteri Keuangan yang paling terbaru. Begitu. Terima kasih jawabannya Kak Rizky. Jadi begitu ya untuk kawan pajak, atas nama Kak Arvana, terima kasih untuk pertanyaannya dan pesan sponsornya. Mungkin jika memang terdaftarnya di KPP Pratama Soreang, boleh sekali-kali nanti untuk menghubungi helpdesk di layanan WhatsApp ya, untuk pertanyaan lebih lanjut, misalkan masih ada pertanyaan lagi seputar yang ditanyakan tadi di pemeriksaan tadi, seperti itu. Lalu Kak Rizky, ada pertanyaan kedua nih dari kawan pajak. Kak, kalau untuk mengganti email atau nomor handphone, apakah bisa dilakukan langsung ke kantor pajak tanpa harus ke MPP? Oh maaf, mungkin maksudnya bisa dilakukan langsung oleh wajib pajak tanpa harus ke mall pelayanan publik atau MPP. Oke, baik ya. Jadi mungkin ini hubungan dengan perubahan data ya? Iya, betul Kak. Enaknya ketika kita ya sudah bisa aktif akun Kortex ya itu ya kawan pajak, salah satunya adalah seluruh layanan hal-hal administrasional, contoh perubahan data, alamat, email, nomor rekening, KLU ya kelompok lapangan usaha, bahkan data rekening kita itu bisa kita lakukan sendiri sebenarnya teman-teman ya gitu ya, dengan klik portal saya ya, di profil saya. Lalu ya, profil di profil saya ya. Atau juga lewat ada yang namanya lewat perubahan data gitu ya. Nah, perubahan data ini yang memang basisnya lewat permohonan, contoh terkait alamat utama ya.
Dengan syarat berarti harus memang sudah bisa login ke akun Cortex-nya ya betul. Kak ya. Ya, jadi kalau semisal kita sudah login ya, itu kita bisa merubah segala sesuatu terkait identitas kita. Gitu. Alamat emailnya bisa dirubah, lalu juga nomor telepon bisa dirubah dan segala sesuatunya. Dan tentunya karena kita sudah tidak menggunakan Evin lagi gitu ya. Makanya nanti akan ada verifikasi apabila sehubungan perubahan email dan nomor telepon. Nah itu akan ada verifikasi gitu ya. Nah tapi kalau kawan pajak belum bisa login, artinya pada saat aktivasi akun ini terkendala di waktu dimasukin email silang nih notifikasinya, atau waktu masukin nomor telepon silang. Kemungkinan ada perbedaan email atau nomor telepon yang terdata ya antara wajib pajak dengan sistem yang sudah pernah merekam sebelumnya. Iya. Nah karena email dan nomor telepon ini adalah salah satu bentuk verifikasi awal, gitu ya. Ini harus dilakukan perubahan data dulu. Nah, perubahan datanya memang harus dilakukan secara langsung oleh wajib pajak. Karena apa? Agar kita juga bisa membantu menjaga kerahasiaan data dari wajib pajak, gitu ya. Karena Evin-nya kan sudah tidak kita gunakan ya. Kita gunakan verifikasi berbasis email dan nomor telepon. Nah, ini kita harapannya bisa dilakukan langsung oleh wajib pajaknya. Karena kita kalau secara online khawatirnya mungkin ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku gitu ya, karena punya juga mungkin datanya entah dari mana ya, minta emailnya diganti ke email yang sekian atau nomor teleponnya ke nomor telepon sekian. Nah itu kan dikhawatirkan ya memicu terjadinya penyalahgunaan data. Nah sehingga untuk yang baru mau masuk dan email dan atau nomor teleponnya belum sesuai dengan sistem yang terdata, itu diarahkan bisa melakukan perubahan data secara langsung. Bisa ke mau pelayanan publik, bisa ke kantor pelayanan pajak terdekat dimanapun itu. Nggak harus terdaftar tidak ya Kak ya berarti. Kalau perubahan data sekarang kita sudah borderless ya teman-teman ya, bisa diakses dimanapun, lagi lewat ada pos pajak dan di beberapa tempat ya Kak, di beberapa site sekarang kita membuka pojok pajak gitu ya, di beberapa mall itu ada gitu ya, teman-teman bisa melakukan perubahan data di sana. Gitu. Jadi untuk kawan pajak yang mungkin alamat email dan nomor handphonenya mau diubah tapi masih belum bisa nih masuk ke akun Cortex-nya kawan pajak, bisa dengan cara datang langsung ke KPP mana saja yang terdekat, atau bisa juga kalau untuk yang di Soreang ada di konter pajak di Mall Pelayanan Publik Sabilulungan ya Kak ya? Iya, di depan Masjid Al-Fatu gitu ya. Jadi untuk warga Soreang yang dekat aslinya Soreang itu mungkin paling dekat di sana gitu, atau di perbatasan ada beberapa KPP terdekat gitu ya. Kak Rizky, ini ada nih pertanyaan ketiga dari kawan pajak kita. Kalau ini berkaitan dengan billing atau pembayaran pajak. Cocok ini. Kak, ada nggak sih fitur di Cortex kalau kita mau cetak atau print ulang billing yang sudah dibuat? Mantap. Ada. Gimana? Ada banget ya. Jadi kawan pajak, siapa ini yang nanya? Yang nanya atas nama Kak Rosyana Dina. Kak Rosyana Dina. Ya, ini makasih ya pertanyaannya ya. Ini juga jadi pengingat saya nih, belum sempat disampaikan ya. Seluruh billing yang kita buat, apapun jalurnya, ya lewat layanan mandiri kode billing, lewat SPT, atau lewat pembayaran billing atas tagihan, itu semuanya akan termonitor pada menu pembayaran, ya. Daftar kode billing yang belum dibayar, ya. Jadi billing-billing yang sifatnya masih outstanding, ya, ini bakal muncul di sini, ya. Atau semisal mungkin saya contohin sedikit ya, kawan pajak ya, gitu ya. Misalkan di sini saya bikin billing layanan mandiri ya. Di sini mungkin saya coba contohin UMKM dulu kali ya. 420. Nah, PPA Final UMKM Store sendiri. Ya. Saya masukkan semisal saya mau nyetor 5.000 ya. Ini untuk masa November semisal ya. Nah, ketika saya klik unduh kode billing ini, billing kan akan otomatis ngedownload. Nah, ini contohnya nih, dia langsung ada di menu download kita. Nah, ini billingnya langsung muncul. Nah seperti ini contoh kode billing. Nah semisal fitur downloadnya nggak jalan gitu ya, atau mungkin ada beberapa kantor yang ngerestriksi gitu ya, atau membatasi fitur download di kantornya, itu kita bisa cek di menu pembayaran ya, daftar kode billing yang belum dibayar. Nah billing-billingnya ini harusnya akan muncul di sini ya. Saya scroll sedikit ke bawah, nah ini muncul. Billing yang tadi barusan saya buat langsung muncul nih dengan nominal 5.000 tadi. Nah ini tinggal kita klik lihat aja kalau kita mau ngedownload ulang. Ya. Atau pengen dikirim ke email boleh nggak? Bisa, langsung kita klik email. Ya. Atau mau saya langsung bayar, bisa nih. Ya tinggal kita pilih banknya ya. Di sini ada beberapa bank yang sudah terkoneksi dengan kita. Ya. Ketika kita klik ya kirim ke bank, dia langsung bakal ngebuka tab baru yang merupakan
internet banking ya dari bank yang Oke, bekerja Kak. sama gitu ya. Nah, atau mau dibatalin karena tadi salah buat. Nah, Iya. bisa diklik batal di sini. Oh, ada juga tombol Iya, jadi batal hilang ya, Kak, ya. gitu ya. Iya. Jadi billingnya outstanding yang sudah dibuat, Yap. ya semisal itu salah bisa kita klik batal. Oke, seperti itu Di ya. situ ya fiturnya ya ada di menu pembayaran ya. Daftar kode billing yang belum dibayar ya. Jadi billing sehubungan dengan billing mandiri, ya billing SPT atau billing Yap. tagihan bakal semuanya terrekapitulasi di sini. Oke. Gitu. Seperti itu kawan pajak. Jadi jangan khawatir kalau misalkan billing sudah tercetak tapi misalkan untuk cetakannya hilang, terhapus, itu tidak perlu panik karena ada fitur untuk mencetak ulang dari kode billing tersebut. Seperti itu. Ya, Kak Rizky, berbicara tentang pembayaran atau billing, kan kalau di Cortex ini serba otomatis ya. Iya. Artinya kalau kesalahan input mungkin tidak terjadi, sangat mungkin bisa tidak terjadi. Iya, ya. kita minimalisir lah dengan Betul. fitur-fitur yang ada gitu. Iya, betul. Tapi seumpama nih, misalkan kawan pajak melakukan penyetoran UMKM 0,5% Mm-mm. yang 420. Iya. Padahal kawan pajak maunya itu membayar untuk 402 Pengalihan tanah bangunan. Iya. Nah, kalau salah jalan seperti itu Kak, yang harus dilakukan kawan pajak seperti apa? Baik ya. Nah, sebenarnya kan fitur-fitur di Cortex ini sudah kita didesain ya oleh tim pengelola itu meminimalisir adanya kesalahan perhitungan atau kesalahan penentuan kode jenis setoran. Nah, Oke, semisal betul. masih salah gitu ya, entah itu mungkin karena salah klik atau salah Iya, konsepnya gitu ya. Ada dua sarana gitu ya. Sarana yang pertama itu mungkin yang sudah lazim ya gitu ya, yang kita ketahui adalah permohonan pemindah bukuan. Permohonan pemindah Artinya bukuan. Oke. pembayaran yang sudah kita lakukan kita pindah bukukan ke jenis pajak yang lain. Oke. Ya. Nah, namun kita harus lihat juga ke aturan yang terbaru gitu ya di PMK 81 tahun 2024 gitu ya. Permohonan pemindah bukuan ini kita hanya batasi ke 3 jenis setoran saja sebenarnya, Kak. Apa aja tuh Kak? Yang pertama jenisnya itu adalah pengalihan tanah bangunan. Tanah Ya, yang bangunan. 402 tadi semisal Oke. salah kode billingnya gitu ya, ada Iya, kesalahan dalam betul. pembuatannya itu masih bisa dipindah bukukan. Oke. Ya. Yang kedua itu deposit Deposit pajak yang tadi kita ulas, lalu Yes. deposit bea materai. dan biaya materai itu Iya, bisa dipindah bukukan. Nah, selain itu, Iya. apabila terdapat kesalahan bisa diajukan pengembalian terlebih dahulu, ya. Setelah diajukan pengembalian pendahuluan, pada saat konfirmasi kita arahkan ke deposit bisa. Ke Nah, deposit. lalu depositnya bisa kita gunakan. Ya, jadi intinya Oke. sebenarnya masih bisa diakomodir, cuma rumahnya berbeda. Kalau Oke. dulu semuanya masuk ke pemindah bukuan, nah sekarang lewat formulir restitusi gitu ya. Nah, Oke. kita kembalikan dulu. Nah, kembalikannya bisa diarahkan ke menu deposit atau ke menu yang lainnya. Yep, oke. Jadi kawan pajak seperti itu ya. Misalkan nih terjadi salah jalan atau salah untuk pembayaran pajak mungkin karena jenisnya salah memilih. Kawan pajak kalau misalkan masih terkait dengan 3 tadi, deposit, bea materai atau pengalihan tanah, itu masih bisa diakomodir dengan pemindah bukuan. Tapi kalau misalkan di luar itu berarti tadi ya Kak ya, restitusi pajak nanti baru dibayarkan kembali yang benarnya. Betul. Seperti itu. Oke, Kak Rizky. Di sini mungkin dari Kak Rizky ada tambahan lagi mungkin yang mau disampaikan terkait pembayaran atau mungkin Cortex, pesan sponsor dan lainnya kepada kawan Boleh. pajak sebelum kita Mungkin. mengakhiri sesi siang ini. Sebagai closing statement dari saya, Apa yang tuh, pertama jangan lupa aktivasi akun. Cortex, betul Karena aktivasi sekali. akun kita bisa mengakses seluruh fitur perpajakan di Cortex Iya. dan sangat-sangat bisa memudahkan dan membantu kita dalam memenuhi kewajiban perpajakan kita. Lalu yang kedua, kita bisa memahami gitu ya cara pembayaran pajak ya dengan tadi seperti yang saya jelaskan, ada yang layanan mandiri, ada yang sehubungan dengan SPT dan sebagainya. Dan kita harus tahu nih gitu ya bahwa kalau kita mau lapor SPT, billingnya sekarang udah di SPT ya. Oke. Iya, jadi nggak perlu bikin lagi, sistem akan melakukan perhitungan secara otomatis. Betul banget. Ya, jadi jangan sampai kita salah pilih gitu ya. Jangan karena di layanan mandiri kode billing ada PPN kita pilih itu ya, padahal Iya. itu peruntukan yang lain gitu ya. Dan jangan ragu untuk bertanya gitu ya ke helpdesk kami gitu ya atau ke KPP Pratama Soreang ya. Betul. Dan Betul. karena ini sudah menuju ke akhir tahun, jangan lupa gitu ya diselesaikan kewajiban perpajakannya. Betul Iya, sekali dan kita persiapkan pelaporan SPT tahunan di tahun tahun depan. depan kita akan segera memulai ya Kak ya Betul. untuk SPT tahunan. Tadi untuk syarat atau persiapan paling awal dan yang sangat penting yang bisa kawan pajak lakukan adalah dengan jangan lupa segeralah aktivasi akun Cortex-nya. Minimal bisa login dulu ya Kak ya, seperti Betul. itu. Oke. Kawan pajak mungkin itu untuk sesi IG Live kita di siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi dan juga kehadiran kawan pajak secara online ya. Meskipun secara online tapi kita
harapannya tetap dekat dan tetap bisa bersilaturahmi. Kalau mau silaturahmi, tanya-tanya, konsultasi, kawan pajak bisa menghubungi kami melalui helpdesk KPP Pratama Soreang, bisa dilihat di deskripsi Instagram